Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini topiknya agak sedikit anti mainstream, yaitu saya berbicara soal apa yang terjadi ketika Indonesia terjadi sebuah resesi atau terjadi inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi yaitu negara kondisi ekonomi lagi tidak stabil, kembali ke tahun 1997, saat itu kondisi politik ekonomi juga tidak stabil, apalagi juga negara-negara yang habis pasca perang seperti Suriah dan sebagainya, apalagi sekarang juga kondisi Rusia dan Ukraina yang lagi perang, lagi tidak stabil. Apa yang harus dipersiapkan kepada rakyatnya? Apakah kita cuma menunggu mati, kita cuma pasrah sama pemerintah, ataukah kita harus punya persiapan apa? Saya akan bahas habis di konten yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Baik, bicara soal resesi, kita harus tahu dulu apa itu definisi resesi. Jadi resesi itu adalah sebuah periode penurunan ekonomi secara sementara saat aktivitas perdagangan dan juga industri itu berkurang. Contohnya seperti keadaan COVID ini, itu kan pasti perputaran ekonomi agak berkurang. Kemudian yang umumnya memiliki tanda yaitu penurunan produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal secara berturut-turut. 1 kuartal itu kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau terjadi selama berturut-turut 6 bulan, jadi contohnya kayak lockdown. Nah, lockdown itu termasuk pasti akan terjadi sebuah resesi. Untungnya Indonesia tidak menerapkan lockdown. Indonesia menerapkan sistem PPKM, awalnya dulu PSBB. Tapi ada beberapa negara yang menurunkan secara lockdown, ekonomi mati total dan akhirnya terjadi resesi. Contohnya Turki. Nah, itulah sebuah negara akhirnya sekarang Turki berlomba-lomba mengenjot sektor pariwisata, mendatangkan begitu banyak wisatawan mancanegara untuk membangkitkan sektor perekonomian dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Nah, itu yang pertama resesi. Kemudian kalau kita bicara inflasi, inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya harga cabai, awalnya 1 kilo mungkin 10.000, kemudian naik lagi 20.000, konsisten 30.000, 40.000 sampai 100.000. Dan 100.000 pun tidak kunjung turun sampai naik 150 sampai 200. Belum pernah sih terjadi sejarah kayak gitu, tapi akhirnya dia akan rebound dan harganya kembali turun. Nah, itu namanya inflasi. Nah, sekarang terjadi kondisi keadaan darurat negara. Kalau seperti Rusia dan Ukraina, yang kita lihat itu kan cuma di berita. Bagaimana dengan rakyatnya? Bagaimana dengan kondisinya negara, kondisi politiknya tidak stabil. Nah, ini bisa juga terjadi kepada kalian. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Kalau kondisi orang rata-rata, kalau kondisi resesi dan inflasi, biasanya nomor 1 adalah meningkatnya jumlah permintaan. Contoh, waktu awal kan terjadi krisis masker ya. Nah, akhirnya banyak orang mengambil peluang berbisnis masker, ada yang nimbun masker, ya. Nah, akhirnya dikritik. Dan akhirnya terciptalah sebuah peluang usaha baru, yaitu menciptakan masker. Sehingga masker tidak harus cuma dari import, tapi banyak orang yang bisa menciptakan masker sendiri. Dan akhirnya sekarang tercipta masker dengan harga murah. Kalau dulu masker hanya bisa dibeli di apotik, tapi sekarang Anda bisa melihat ke semua toko, semua lapisan masyarakat bisa memiliki harga masker. Nah, meningkatnya jumlah permintaan itu juga bisa. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang biasanya disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. Misalkan terjadi krisis bahan baku. Contohnya Anda itu mau menciptakan produk sekarang. Contoh paling gampang sekarang adalah minyak goreng. Minyak goreng langka. Apapun itu disebutkan terjadi penimbunan lah atau apalah, mafia atau apa dan sebagainya. Tapi by the way, pasti ada penurunan bahan baku. Padahal orang Indonesia itu paling suka makan gorengan. Nah, makan gorengan itu akan tercipta makan makanan yang begitu banyak dan akhirnya kenaikan harga bahan baku. Dan itu bisa terjadi sebuah inflasi. Dan yang ketiga adalah peredaran uang. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal itu dikarenakan karena jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. Banyak orang nimbun uang. Ya, karena di desa banyak orang tidak kenal bank. Mereka uangnya itu mungkin ditimbun di bawah bantal, di bawah kasur mungkin. Ya, hanya orang-orang desa yang tahu. Sehingga tidak berputar.
Jadi disimpan seperti itu. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal ini? Nah, yang pertama, kalau Anda mau pilih safe, ya nomor 1 investasi dana ke deposito. Tapi saya tidak rekomen. Deposito hanya kalau saatnya terjadi resesi. Kalau kondisi ekonomi membaik, jangan taruh deposito. Karena saya juga tidak pernah menyarankan menabung di deposito. Karena deposito bunga kecil. Anda harus agresif. Lebih baik dibuat berbisnis, dibuat putar. Ya kan, kalau deposito bunga terlalu. Tapi kalau resesi, deposito itu safe. Karena Anda butuh cash. Because cash is the king. Yang kedua adalah tetap punya tabungan. Tabungan dalam bentuk apapun yang sifatnya liquid. Ya, karena sewaktu-waktu kalau Anda membutuhkan dana darurat, Anda bisa langsung take off, Anda bisa langsung pergi. Nah, ini persiapan yang harus Anda lakukan. Jadi bisa mencairkan saham, bisa mencairkan emas, ya kan? Kalau properti agak sulit ya, karena properti itu tidak liquid sifatnya. Yang ketiga, memiliki dana darurat. Dana darurat Anda bisa sempun dalam bentuk contoh pegang fisik uang mata uang asing. Nah, itu juga bisa. Sewaktu-waktu kalau misalkan Anda butuh, Anda bisa langsung melakukan sebuah keputusan. Dan yang keempat, ini yang paling penting saat resesi, hiduplah hemat. Jadi jangan lagi berpikir hidup foya-foya, hidup flexing zaman sekarang, hiduplah hemat. Nah, ini kalau orang rata-rata lakukan. Tapi kalau orang di atas rata-rata, mereka melihat ada resesi, mereka lihat peluang. Contoh, ada orang sukses dari berbisnis masker. Meskipun itu temporary, 2-3 bulan, tapi banyak orang bisa mendapatkan keuntungan besar dari berbisnis masker. Contoh lagi minyak goreng. Kalau mereka melihat ini krisis, maka terciptalah satu peluang baru. Banyak orang tercipta sebuah bisnis baru hanya gara-gara krisis. Contoh lagi, tahun 2008 kita tahu waktu itu terjadi krisis global. Bukankah Bitcoin itu lahir di tahun 2009? Sebuah mata uang cryptocurrency lahir di saat krisis. Ketika krisis menyangkut the Fed dan itu global, lahirlah Bitcoin. Kenapa Gojek itu lahir juga di saat krisis? Di saat 2013, 2012, 2011, waktu itu sedang tinggi-tingginya mulai orang terjadi disrupsi di berbagai bidang. Tapi Gojek memikirkan satu peluang, ide, dan cara bagaimana akhirnya bisa menjadikan sebuah peluang dan orang bisa menerima ojek online. Nah, intinya yang saya mau sharing di sini adalah kalau kita bisa melihat jernih peluang, justru resesi adalah peluang, krisis adalah peluang. Contoh, saya punya satu produk vitamin C. Vitamin C saya itu laku sangat keras ketika vaksin kedua belum muncul. Dan waktu itu terjadi varian Delta. Omset vitamin C di perusahaan saya itu naik hampir sampai 1000%. Permintaan meningkat tajam sampai stok barang kurang-kurang. Itu salah satu. Ketika terjadi resesi, permintaan produk itu pasti sangat tinggi. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan apa? Kesimpulan kita adalah satu, bahwa justru krisis adalah peluang. Tapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang video kali ini? Kalau Anda suka video seperti ini, saya akan next berbuat sesuatu video yang intinya kontennya bukan cuma motivasi pengembangan diri, tapi kontennya tentang makroekonomi seperti ini. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.